Waktu kita kecil itu kita punya cita-cita, betul nggak? Saudara punya nggak? Waktu kecil kita punya cita-cita, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, ya, mau lebih besar, mau punya mobil, mau bisa nyetir. Udah remaja, cita-cita pengen dapat SIM, ya, supaya bisa jalan-jalan, pengen punya sepeda motor. Udah pemuda, cita-citanya lain lagi, berubah terus cita-citanya. Pengen punya pacar, ya kan? Pengen punya apa lagi? Rumah, ya, kalau udah kerja pengen beli rumah, pengen punya mobil, ya, berubah. Setelah menikah, cita-citanya lain lagi, pengen punya 5 anak, ada yang 3 anak, ya, ada yang pengen punya mantu yang cakep. Ya. Sesudah senior, masih punya cita-cita nggak? Sekarang yang senior-senior, Om dan Tante masih punya cita-cita nggak? Segudang. Hah? Segudang cita-cita. Segudang cita-cita. Tepuk tangan untuk Paul, iya. Itu sebabnya belum boleh pulang ke rumah Bapak sampai umur 100. Masih segudang ya cita-citanya, ya kan? Jadi selalu punya cita-cita, punya cita-cita. Nah, kalau Tuhan berikan Bapak Ibu 100 tahun, kalau ya, kira-kira mau buat apa? Apa? Saudara mau buat apa? Kalau tinggal 10 tahun, atau tinggal 3 tahun, atau tinggal 5 tahun, ayo mau ngapain? Mau nyanyi? Mau ngerem di kamar, di rumah? Mau keluar? Ya, mau kabarkan Injil? Mau menangkan jiwa? Ada nggak sesuatu yang masih membuat jiwa ini bergairah? Umur dan usia itu tidak tergantung angka, tapi tergantung jiwanya, hatinya ini loh. Ya, Tante Lena misalnya tambah 5 tahun lagi Tuhan, atau 10, cita-citanya apa Tante Lena? Pasti masak-masak mungkin ya. Sudah lama nggak masak untuk evergreen misalnya, ya kan? Ai Aiwati misalnya, ya, Aiwati itu paling sehat dia. Ya, dia tiap hari jalan kaki, pagi, sore, ya. Satu hari berapa mil? 5 ya? Bisa 5 mil dia. Kita yang muda-muda ini 1 mil aja ngos-ngosan. Raja Salomo pernah ditanya sama Tuhan, kamu akan diberikan sesuatu yang pasti dikasih lo apa? Lalu Salomo minta apa? Hikmat. Dia tidak minta kaya, dia gak minta pinter, dia gak minta ganteng, dia gak minta sesuatu yang bersifat materi. Dia minta hikmat. Hikmat itu bijaksana sorga. Hikmat Tuhan, supaya aku bisa memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Lalu Tuhan hebat, selain kasih hikmat, Tuhan tambahkan apa? Kekayaan, kepintaran, kegagahan, segala macam. Jadi hikmat kuncinya. Jadi hari ini kalau Om dan Tante saudara ditanya mau apa, jawabannya sudah tahu apa? Hikmat. Hikmat dan bijaksana dari sorga. Nah, Konfusius pernah bilang begini, waktu usia 20 tahun, manusia belajar bijaksana. Waktu usia 30 tahun, manusia bertumbuh bijaksana. Jadi belajar jadi bertumbuh. Usia 40 tahun, merasa bijaksana. Usia 50 tahun, coba-coba jadi bijaksana, mencoba bijaksana. Usia 60 tahun mulai bijaksana. Jadi tahun ini saya usia 60, saya baru mulai bijaksana. Nah, umur 70 baru jadi bijaksana. Jadi yang kelas 7 ini semua udah bijaksana, ya. Ya, setuju gak dengan Konfusius? Setuju gak bahwa bijaksana itu ada hubungannya dengan umur? Ada orang udah umur 70, 80 masih gak bijak loh. Saya punya seorang teman sangat baik. Papa mertuanya itu sakit jantung di Jakarta, 70 lebih. Masuk rumah sakit, dioperasi lalu opname. 70 lebih, itu harusnya udah bijaksana. Dia bilang apa? Tidak mau makan makanan rumah sakit. Selesai operasi ini, saya mau makan babi panggang. Wah, itu kesukaan dia. Jadi mau gak mau karena ngambek, gak mau makan, terpaksalah anak mantu beliin apa? Babi panggang.
habis operasi. Bijak sana atau bijak sini? Sini. Gak lama kemudian, game over. Kata Deli, out. Yang ini apa? Lewat. Jadi bijaksana gak tergantung usia. Ada yang sudah berusia gak bijaksana, ada yang masih muda. Tergantung apa? Tuhan buka jendela surga, memberimu hikmat atau tidak. Bijaksana juga gak tergantung pendidikan. Wow, jangan kira dia punya doktor, punya gelar, di depan nama, di belakang nama, di atas nama, di bawah nama, tetap gak bijak. Nah ini di Jakarta terjadi. Doktor, profesor, wah di Jakarta kalau udah guru besar itu dibantu profesor. Aneh memang ya kalau Indonesia itu. Kalau sini setiap dosen disebut profesor. Punya PhD, dia mau ngajar ke kota lain, terbang naik pesawat. Pesawatnya delay, terlambat. Dia gak jadi bisa seminar, dia gak jadi bisa ngajar. Marah-marah. Di dalam pesawat teriak-teriak pramugari yang dimarahin. Sampai satu pesawat itu liatin dia. Berani lebih, saya dosen. Dosen kok ngono, ya kan? Masa pramugari dimarah-marahin? Pramugari salah gak sih? Kalau pesawat delay, pilot dimarahin salah gak sih pilot? Enggak, yang salah siapa? Pesawat. Kita nggak tahu. Biasa cuma bilang kesalahan teknis ya, salahin cuaca, ya, salahin ini. Tapi memang harus terlambat ya terlambat, betul nggak? Jadi nggak tergantung pendidikan. Boleh punya gelar, boleh punya doktor, belum tentu bijaksana. Nah hari ini kita akan belajar. Kalau saudara ingin berhikmat, punya bijaksana dari sorga, tandanya itu apa? Saya harap semua senior kita, plus yang muda-muda, sungguh-sungguh mendapat hikmat. Orang yang berhikmat dari sorga, yang sungguh-sungguh bijaksana. Dua tandanya. Yang pertama, punya rasa takut terhadap Tuhan. Nah itu ada di situ ayatnya, kita baca sama-sama yuk. 1, bilang lagi. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, Alkitab berkata, ini tulisan Raja Salomo. Karena dia berhikmat, Roh Kudus memakai dia, memberi dia inspirasi. Dan Salomo kemudian menuliskan firman Tuhan di Amsal, ya, yang barusan kita baca, pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, permulaan hikmat. Jadi kalau saudara mau menjadi orang yang berhikmat, mau menjadi orang yang bijaksana, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Nah, takut di sini bukan takut sama maling, bukan takut dirampok, bukan takut miskin, bukan takut tua, bukan takut sama harimau atau anjing galak, bukan. Takut di sini dalam bahasa aslinya artinya punya hati yang hormat sama Tuhan. Itu takut. Punya hati yang mau menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Dan Mazmur menjelaskan itu. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Orang yang bagaimana sih yang takut akan Tuhan? Mazmur 128 ayat 1 menjelaskan. Yang hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan. Apa itu jalan yang ditujukan Tuhan? Semua agama juga mengajarkan jalan. Udah ada agama yang bilang, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu Taoisme, Lao Tzu bilang, ya Tuhan tunjukkanlah kami jalan. Jalan yang ada di dunia ini bukan jalan yang benar. Tao ke Tao, Fei Chang Tao. 1, 2, 3. Jalan yang ada di muka bumi ini yang bisa disebut oleh manusia Tao ke Tao, Fei Chang Tao, jalan yang salah. Jadi jalan yang benar adalah datang dari surga, bukan dari bumi. Sebab jalan dari bumi pasti jalan yang salah. Jalan yang dari surga itu siapa?
Yesus berkata apa? Akulah jalan. Yohanes 14 ayat 6. Jadi ketika Yesus turun ke dunia ini, dia memperkenalkan dirinya. Akulah jalan. Kamu cari jalan yang lurus. Kamu cari jalan yang benar. Akulah jalan. Oh, Yesus berani sekali ya. Kalau hari ini ada orang yang bilang, akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Kamu bilang apa? Coba mati dulu baru bangkit. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Yesus berani. Kenapa? Dia tahu bahwa dia mati, dia akan bangkit lagi. Dia mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Makanya Yesus adalah jalan yang benar. Nah, kita simpulkan, orang yang takut akan Tuhan adalah yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Berarti orang yang bersifat, orang yang hidup menurut Tuhan Yesus. Ketika kamu percaya dalam hati, mengaku dengan mulutmu, Yesus turun dari sorga, mati bagi kamu di atas kayu salib, dan dia bangkit kembali, memberimu hidup kekal. Kamu terima dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu, kamu pasti diselamatkan. Amin. Dan itu keselamatan yang sejati. Itu jalan yang benar. Kamu sudah menuju jalan yang benar, ada pada jalan benar, sedang pada jalan benar, menuju ke sorga. Masih ada takut nggak? Ada. Masih ada khawatir nggak? Nggak ada. Masih ada sedih nggak? Sedikit. Nanti disembuhkan, ya kan? Tapi kita tahu pasti kemana. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan menjalani hidup ini walaupun pandemi belum berlalu. 1, 2, 3. Walaupun pandemi belum berlalu, aku memiliki Yesus. Itu sudah cukup. Suami bisa meninggalkan kita, istri bisa tinggalkan kita, teman bisa tinggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah. Jadi jika saya tanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Om dan Tante, apakah kamu yakin 100% pasti diselamatkan Tuhan? Kalau Bapak Ibu belum yakin 100%, ingat sebelum pulang, sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus di hati. Mengaku dengan mulut, terima dengan hati Tuhan Yesus satu-satunya yang mengampuni kamu, dan dia bangkit menyelamatkan kamu. Amin. Jangan pulang dari sini sebelum yakin selamat. 1, 2, 3. Jangan pulang dari sini sebelum yakin selamat. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, aku sudah yakin 100%. Nah, buktinya apa? Apakah sungguh-sungguh Bapak Ibu memakai firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup sehari-hari, menjadi saksi Tuhan? Jadi kalau masih hidup di dunia ada saksinya, ada gunanya menjadi saksi Tuhan. Kenapa Tuhan membuat kita ya 2 mata di depan, nggak di sini samping? Soalnya mau katanya di depan ini apa? Pandanglah ke depan, jangan ke belakang. Filipi 1:3. Lupakan apa yang di belakangmu. Lupakan semua kepahitan, sakit hati, ya, kebencian, ya, mertua yang bawel. Lupakan. Lihat ke depan. Lupakan di belakang. Karena mata ada di depan. Ingat, song-song di depan. Semua kegagalan, kesuksesan lupakan dalam hidup. Lalu Tuhan juga menciptakan 2 telinga. Nah, ini kiri kanan. Artinya apa? Kita mendengar selalu dari 2 sisi. Bisa terima ujian, bisa terima kritik, bisa terima hal yang baik, bisa terima hal yang buruk. Lalu pakai otak disaring. Jadi mendengar itu jangan sepotong-sepotong. 2 sisi, stereo, kiri dan kanan. Lalu Tuhan juga menciptakan otak di dalam tengkorak ini. Artinya apa? Jangan kamu minder. Ingat, semiskin apapun kamu, tanda kutip semiskin apapun, orang tidak bisa mengambil otak, pikiran, ide. Itu kekayaan yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Gak ada orang yang bisa menyentuhnya karena di dalam tengkorak. Lalu Tuhan juga menciptakan 1 mulut. Nah, aku bersyukur banget 1 mulut. Bayangkan kalau 2 mulut, berantem ke mulut, ya kan? 1 mulut. Mata 2, melihat lebih jelas. Telinga 2, mendengar lebih
Jelas. Jadi dengarlah 2 kali, lihatlah 2 kali, sebelum berbicara 1 kali. Ini bijaksana. Jangan dibalik. Dengar setengah kali, bicara 4 kali. Pusing ya. Dan jaga itu mulut yang satu itu. Janganlah dari mulut yang satu mengeluarkan 2 hal bercabang, ya kan? Senin sampai Jumat, marah-marah, maki-maki, teriak-teriak. Sabtu Minggu, haleluya, puji Tuhan. Jangan dari sumber yang sama, mulut yang sama keluar 2 hal yang berbeda. Jangan. Dan kita diberikan 1 jantung di dalam tulang rusuk yang ada di dalam tulang rusuk. Dijaga isi jantung. Artinya apa? Kamu harus mencintai dengan sungguh-sungguh dari dalam. Cinta itu harus dari dalam. Murni, tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat. Ya, belajar dari Tuhan Yesus. Cinta bukan hanya omong tok, tapi dipraktekkan dari hati yang dalam, dari cinta kasih Tuhan Yesus. Itu hikmat. Yang kedua, yang terakhir, tidak serupa dengan dunia. Roma 12 ayat kedua, baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, jangan kamu mengikuti prinsip-prinsip dunia, maksudnya falsafah dunia, ajaran dunia. Jangan. Orang yang berhikmat itu mengikuti jalan Tuhan, petunjuk Tuhan, ajaran Tuhan, bukan ajaran dunia. Kenapa? Karena ajaran Tuhan menolong kamu bisa bedain mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Contoh. Orang dunia itu suka balas dendam. Nah, orang yang berhikmat gak balas dendam, tapi apa? Mengampuni dan mengasihi. Orang dunia ini membenci, jahat, lawan jahat, bila perlu lebih jahat lagi. Orang berhikmat, orang Kristen tidak boleh begitu. Harus balas jahat dengan baik. Orang lempar kamu dengan batu, kamu balas dengan lempar apel, roti. Yang baik, berbuat yang baik. Orang dunia bilang bencilah musuhmu, khususnya mertuamu yang galak atau menantumu yang sok ngatur. Tapi Alkitab bilang, ya, kasihlah. Jadi tolonglah mertua-mertua, lebih cintailah, lebih mencintai menantumu. Dunia mengatakan sumber kebahagiaan adalah kekayaan, cari duit sebanyak-banyaknya. Tapi orang Kristen bilang, no, sumber kebahagiaan adalah dari Tuhan Yesus. Dan sukacita yang sebenarnya adalah di evergreen kata Paul. Ya, sukacita di luar. Jadi berbeda. Intinya kita harus berbeda. Itu disebut pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Bukan budi budi ya. Bukan. Tapi budi itu pikiran harus berubah menjadi baru di dalam Tuhan. Suatu kali ada seorang bapak berusia 70 tahun lebih. Dia sakit. Sakitnya adalah tidak bisa kencing. Oh, bayangkan kalau nggak bisa kencing ya. Waduh, gimana dok? Harus ke dokter. Lalu dokter bilang harus dioperasi. Karena ini sudah berat. Lalu hilang, jangan dioperasi. Bapak itu kemudian dioperasi. Setelah operasi selesai, wah, udah dia bisa kencing. Lalu waktu keluar rumah sakit, dokter kasih bil, dari rumah sakit kasih bil. Begitu dia lihat, dia kaget dan nangis. Wah, ratus-ratus juta. Dokter hadir di situ, dokter kaget. Bilang, Pak, kenapa kamu sedih? Kalau mahal ya? Kalau mahal biarlah itu biaya dokter dihapus aja. Bayar rumah sakit aja. Bapak itu tambah nangis. Pak, apakah biaya rumah sakit juga mau dikurangi? Bukan dokter, bukan. Aku menangis bukan karena mahal atau gak punya uang.
Iya, saudara. Selama 72 tahun saya kencing lancar, gratis. Gak bayar sama Tuhan. Sekarang bisa kencing, bayar 200 juta. Oh Tuhan, kalau sungguh baik. Ternyata tangisannya bikin haru. Berarti gak? Ya lihat kepada Tuhan. Jadi saudara, ada kejadian apapun di bumi ini, lihat kepada Tuhan. Bukan kepada masalah, bukan kepada materi, bukan kepada problem. Lihat kepada Tuhan. Pasti bisa bersyukur. Dari Pak Indra bilang, bokong juga bersyukur ya kan. Sakit pinggang bersyukur. Tapi bukan syukur karena sakitnya, syukur karena Tuhan menyertai, Tuhan melihat, Tuhan mencukupkan, Tuhan akan memulihkan. Jadi fokus sama Tuhan, itu orang berhikmat. 1, 2, 3, fokus sama Tuhan. Jadi mulai hari ini nggak ada lagi kita dengar keluhan sakit ini, sakit itu. Kita tuh kata-kata dari sakit ini sakit, tapi jiwanya dong ya. Hebat kata Meli. 94, 6 tahun lagi kita pesta besar-besaran. Siap? Jadi orang berhikmat? Siap jadi orang berhikmat? Hamba berdoa, kalau di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh percaya, pada siang hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak yang mengeraskan hati, tapi sungguh-sungguh rendah hati, mengaku dari mulut, percaya di dalam hati Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat yang sejati, jalan yang sejati menuju surga, yang sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Hamba mau berdoa bagi semua yang sudah percaya, Tuhan tolong kami tidak menyerupai dunia, tapi kami sungguh-sungguh diubahkan menjadi saksi-saksi-Mu semasi diberi kesempatan di muka bumi ini. Melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui semua aspek hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat khususnya mengasihi mereka yang belum diselamatkan. Berdoa bersyukur memohon berkat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin.